Oke, selamat malam Mas Vero. Halo Mas, Halo Mas Vero. halo Mas Oke Aswan. Mas, kita mulai ya Mas. Silakan. Baik teman-teman, jadi ini mungkin ada yang sedikit keliru ya dari teman-teman kenapa Mas Vero nggak pakai akun. Ini privat banget emang karena Iya. apa ya, sesuatu lah pokoknya. Ya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. terima kasih buat teman-teman yang sudah masih ikut di acara live streaming Permata Ibu Pertiwi, di mana pada malam hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa sekali, pemuda yang sangat inspiratif dan sangat membanggakan Indonesia. Jadi beliau ini pada tahun 2017 sempat viral baik di media sosial, stasiun TV maupun koran-koran nasional. Jadi pada masa itu ya Mas Ferel, aku tuh masih maba. Saya itu masih maba di UNY. Jadi masih maba Mas Ferel itu Kelas udah masuk 2, pulang 2 SMA. PKKMB. Hah? Kelas 2 SMA. 2017. Iya. Ya benar. Jadi pas Mas Ferel masuk koran itu saya langsung kayak, aduh keren banget nih. Masih SMA prestasinya udah keren banget dan akhirnya kayak ngikutin tapi belum belum berani follow karena kayak aduh kok masnya nggak aktif di media sosial kayak gitu. Dan akhirnya kemarin itu saya memberanikan diri Mas karena saya aduh kayaknya kita butuh pembicara yang inspiratif dan sangat cocok untuk dijadikan teladan lah. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman, pada malam hari ini kita akan sharing langsung dengan salah satu pemuda Indonesia yang sangat membanggakan karena beliau pernah ke perusahaan Google diundang langsung oleh perusahaan Google ya Mas waktu itu. Iya, benar. Nah, jadi Mas Ferel ini diundang karena penelitiannya yang sempat ditolak 11 kali, namun karena ketekunannya, akhirnya Mas Ferel bisa membuktikan bahwa karya yang sudah lama dia pupuk sejak kelas 1 SMA, itu bisa tembus di internasional. Ya, langsung saja kita mempersilahkan Mas Ferel untuk bercerita sedikit, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan dirinya Oke, Mas. Langsung Mas. terima kasih Mas Awan atas intronya. Sebelumnya, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk semuanya. Perjuangan Ya, teman-teman untuk pendidikan di Indonesia sangat luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Farel. Nama lengkap saya Christopher Farel Mendia Kusuma. Umur masih 20 tahun saat ini. Sekarang jadi Farel jadi CEO buat sebuah perusahaan, dan perusahaannya itu saat ini namanya Kecilin. Saat ini udah punya punya tiga kantor di Singapura, wis. Jakarta, dan Jogja saat ini. Uh, apa sih Kecilin itu? Kecilin itu data compression startup, sama seperti yang saya dibuat di Google, tapi saya buat company sendiri. Itu saat ini employee-nya 150 orang, jadi lumayan banyak lah, Iya, 150 iya. employee. Terus apa sih yang dibuat Kecilin? Jadi kita bisa ngompres 16 giga data, 16 giga uh, video, film, Ayo. file benar menjadi 4 mega saja. Jadi dari 16 giga jadi 4 mega. Contohnya misalkan suka main game, pasti ada yang gamer di sini, biasanya download game-game bajakan itu 20 giga, dan kecil bisa jadi 5 6 mega aja. Seperti itu. Saat ini udah ada aplikasi percontohannya di Google Play Store namanya Kecil App. Jadi kalian bisa menghemat kuota teman-teman sendiri. Instagram gini biasanya segiga, kayak kecil jadi close MB seperti itu. Jadi itulah Kecilin. Keren loh kayaknya Mas. Thank you. Oke, mungkin Jadi teman-teman semalam bisa. tuh, Kenapa? semalam itu saya coba kan Mas cari di Playstore, ternyata udah tersedia ya, Iya, yang sudah ada. kecilin Benar. udah Baru tersedia baru launching seminggu yang lalu. seminggu yang lalu. Lalu mungkin teman-teman kenal saya mungkin dari berita-berita di Iya media-media benar. cetak, media-media tentang anak umur 17 tahun yang ditolak 11 kali. Sebenarnya itu 11 kali, bahkan kalau dihitung-hitung secara terperinci itu ada 22 lomba yang saya ditolak, 22 lomba. Cuma biar Luar biasa Mas. biar biar bagus 11 kali lah. Oke, itu mungkin intro sedikit dari Farel. Mungkin biar lebih ngena siapa sih Farel itu bagi teman-teman yang belum kenal. Mungkin aku lanjutin ke story-nya aja ya Mas Aswan. Kemudian story Bima Ya Mas, Bima gimana? mungkin aku bakal cerita tentang Bima dari
SMA sampai ke Google sampai sekarang. Gimana? Oke, Mas, bisa. Oke, sip. Jadi cerita ini bukan fairy tale ya, bukan dari butuh waktu kurang lebih dengan Mohon sabar, karena ini luar biasa sekali. halo, dengar Halo, nggak? Mas. Oke, tadi Iya, ada jaringannya. jelek. Oke. Jadi ceritanya bukan cerita sehari atau menjadi pas saat saya file di sini butuh waktu 5-6 tahun perjuangan untuk menjadikan viral seperti ini. Jadi ceritanya benar kata Mas Aswan, pas dulu 2017 tuh berarti viral umur 17 tahun. Aku umur 17 tahun. Itu aku mulai riset tentang data compression, tentang kompresi data. Kenapa? Simply karena saat itu aku kan gamer tuh. Gamer garis keras. Jadi aku main game di Steam yang ukurannya 52 GB, tapi kuotaku cuma 5 GB. Sesimpel itu sebenarnya. Terus aku cari gimana Iya, saya caranya. sempat baca sih, Mas, sempat baca. Jadi di Iya kan? berita koran Kompas itu berawal dari games ya. Gamenya Benar. Mas Vero ini sudah, tapi karena gamenya terlalu berat, akhirnya Mas berusaha untuk bagaimana mengconvert file itu menjadi kecil ya waktu itu. Benar banget. Jadi karena keterbatasan biaya juga kuota dari cuma 5 GB sisanya ya udah karena kebetulan main game cari caranya gimana ngecing data itu dan aku pakai di 7zip zip yang lainnya itu nggak begitu signifikan bahkan nggak kompres sama sekali jadi akhirnya mulai muncul ide untuk cari caranya kompres itu sendiri pakai cara sendiri gitu sih itu kelas mulainya itu kelas 1 SMA mulai buat tepra kelas 1 SMA terus ikut 22 lomba itu lomba nasional dan itu tingkat SMA Mungkin salah satu itu opsi ya, pun Mas. Salah satu opsi ya. kenapa Salah satunya opsi ya. iya ada opsi LKIR pokoknya apa lomba-lomba SMA gitulah Oh terus iya, iya. 22 kali gagal itu aja belum masuk tahap selanjutnya ya submit papernya aja itu nggak diterima Oh, jadi bener dari awal tuh udah nggak diterima lah aku nggak tahu kenapa tapi itu nanti aku jelasin kenapa aku nggak pernah quit dari situ terus 2012 gagal 2022 gagal akhirnya iseng nyoba apa nge-post source code-nya itu ke GitHub kayak platform apa source code gitu pasti apa upload tahu-tahu ada Google hubungi Farel hubungi aku itu pun Januari 2017 itu pas awal-awalnya Presiden Trump menjabat which is kita kan di blacklist tuh oh. dari negara-negara Muslim kan kita di salah satu di blacklist niatlah dan apa iseng aja bukan iseng ya memberanikan diri untuk ngurus visa di Komjen di Surabaya biasanya butuh waktu sebulan 2 bulan tapi entah kenapa cuma sehari jadi siang masukin sorenya udah jadi jadi aku apa kayak nggak mungkin lah itu jadi terus ya udahlah lanjut akhirnya pergilah ke Amerika itu Februari tanggal 12 masih ingat karena Valentine di sana 14 Februari di sana apa present tentang data compression dan itu aku pengen muda sendiri sisanya itu umur 22 30 tapi 22 di sana itu sudah jadi profesor Wah, jadi iya. susah jadi keren-keren semua lah present di sana Pengalaman terus kita akhir juga, Mas, ketemu sama kenapa orang-orang profesor yang umurnya masih muda udah jadi profesor, jadi Masnya mungkin jadi termotivasi juga. benar jadi termotivasi juga insecure juga termotivasi juga jadi ada dua perasaan yang dirasakan insecure juga terus juga motivasi terus akhirnya setelah itu apa ajang itu berlangsung itu bukan ajang lomba sih cuma ajang kayak publish paper gitu akhirnya Farel sendiri keterima untuk kerja di sana selama setahun di Google Setahun ya, Mas. jadi 1 tahun kerja di Google tapi cuma karena saya masih SMA
Jadi satu selesai cuma saya sebulan, sisanya saya kerjakan di rumah. Seperti itu. Wah. Jadi setahun jadi employee Google, lalu pas bulan ke-13 saya bulan ke-13 ya saya dipanggil jadi Kobushe di Hitam Putih tuh. Iya benar. Nah, Saya nonton juga itu Mas. bener, dan itu the most stupid things I ever had. Jadi aku bener-bener karena aku basicnya scientist, basicnya orang Oh, yang orang bukan orang bisnis ya. Jadi aku mikirnya tuh apa yang aku buat itu tuh akan diberikan gratis ke semua orang seperti itu. Tapi ternyata benar kata Om Deddy Kobushe, kalau ini jadi digratisin, ini nggak akan sustain. iya. Jadi lebih baik di Dan bisnisin saya bisnis dulu. dengar juga sih pernyataan Masnya waktu itu. Waktu ditanya untuk startup kah atau apa, tapi Mas jawabnya malah untuk orang lain, kebermanfaatan orang lain. Benar, Mungkin dari situ, dari itu akhirnya ya proses dalam mengembangkan aplikasi ini terus berjalan dengan sangat baik ya Mas. benar banget. Itu jadi kayak ada tipping point lah. Ada momen di mana aku Oh, mulai berpikir kalau sesuatu yang aku buat itu ternyata bisa dijadikan lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi di situ mulai kepikiran untuk membuat sebuah company sendiri. Disitulah mulai 2018 pertengahan itu udah mulai setup company. Akhirnya kita buat company dan akhirnya sampai sekarang tuh 150 employee tadi di tiga kota. Lalu ini bukannya apa-apa ya, cuma udah valuasinya nilai perusahaannya tuh di atas hampir 350 M-an gila. valuasi perusahaan. Jadi Dan kalau saya baca itu Mas, ternyata startup Mas ini sekarang udah menggandeng 100 perusahaan ya kalau nggak salah atau apa benar, gitu ya. benar, benar. 100 perusahaan internasional, lebih dari 100 perusahaan internasional. Oh, Mungkin dari 100. teman-teman sering pakai ATM Prima, jaringan Prima, itu saya kecilin. Hah? Hah? Jadi saya transfer antar bank, Termasuk juga ya? saya kecilin. Jadi Termasuk. termasuk. Jadi setiap kalian transfer ke orang lain, uang Anda kesumbang ke saya. Jadi gitu sih. Oh ya, ada kelewatan juga. Pas kerja di Google, Farel juga dapat letter of acceptance. Jadi udah diterima di Stanford di 2017. Diterima di Stanford, cuma sampai saat ini belum diambil karena apa? Karena bagi Farel sendiri tuh pendidikan tuh bisa kapan aja. Tapi kalau bisnis tuh ada momentumnya. Ketika momentumnya tuh udah salah langkah, kemudian kecepatan atau terlambat, itu udah nggak bisa lagi bisnis itu jalan bagus. Seperti itu. Oh iya Itu Mas. sih cerita. Kalau saya membaca dari koran ya, jadi tahun 2017 itu saya sempat baca, kemudian sebelum nembus si Mas Ferel itu saya mikir-mikir, aduh kalau saya DM Mas Ferel ini dibalas nggak ya? Soalnya followersnya kan udah 14.000 nih, jadi agak gimana gitu kan? Nggak, pas Mas Ferel balas itu, saya tuh kayak kaget dan akhirnya saya kayak senang banget gitu loh. Akhirnya dapat pembicara yang luar biasa banget dan akhirnya yang saya pengen tanyakan, di dalam Hmm? koran media itu Mas mengatakan bahwa kata menyerah itu tidak ada dalam kamus hidup saya. Apa sih yang melatar belakangi yang mungkin dari Mas ketika down kan kebanyakan generasi sekarang ya Mas, kalau sudah jatuh ya udah, untuk bangkit itu agak sulit. Tapi kalau Mas Perel sendiri kayak, aduh semangatnya luar biasa banget nih. Nah mungkin bisa di-sharing Mas untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, bagus banget itu. Sebenarnya bayangkan aja tentang Thomas Alva Edison. Dia butuh waktu percobaan hingga mungkin 1000 kali pergagalan, tapi dia bisa menciptakan suatu hal yang sangat-sangat hebat, ya kan? Iya. Kesabaran itu yang jadi penting, passion itu penting, kesabaran itu penting. Nah, salah satu hal utama kenapa kita nggak akan menyerah, karena jangan pernah selalu memberi excuse, no excuse. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain atas keadaan kita sendiri. Contohnya gini, kenapa 11 kali gagal itu aku tetap jalan? Karena aku nggak pernah menyalahkan juri-jurinya itu. Aku nggak pernah mikir, kok jurinya tuh kenapa sih? Kok nggak lolosin? Apakah memang mereka nggak dong?
atau apa, aku bukan ngejelekin mereka, tapi aku berpikir, Oh, halo. bentar ya guys. Jadi, halo, halo. Ya, mungkin Terus bisa tadi dilanjut, Mas. Oh, apa namanya, bukan aku menjelekan jujurnya, kayak jurnya tuh nggak paham, jurnya tuh istilahnya dalam kutip bodoh, jangan gitu. Aku berpikir bahwa apa mungkin gara-gara tulisanku yang belum matang, belum struktur, sehingga orang-orang tuh susah membaca pikiran apa yang ada di dalam, membaca ide apa yang ada dalam pikiranku. iya, Mas, Itu yang benar. harus itu yang harus di apa, yang harus di highlight itu bukan menjelekan orang lain, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan, tapi menyalahkan diri sendiri dulu. Makanya 11 kali itu aku menyempurnakan terus jadi paper yang benar-benar bisa dipahami lah. Akhirnya di Google mau coba, misalnya aku berhenti di iterasi kelima, pasti nggak di Google seperti itu, gitu sih. Terus Jadi emang Mas, jadi, kalau kita imbas kembali kan, maksudnya generasi sekarang tuh kadang kayak cuma lihat hasilnya gitu loh. Jadi mereka itu cuma nggak lihat apa yang proses yang sudah dilalui. Padahal kalau saya pribadi menganggap bahwa Mas Ferel itu bukan kegagalan, tapi adalah proses dari sebuah hasil dari perjuangan ya Mas mungkin. benar-benar Dengan 19 dengan 11 kali ditolak itu menurut saya itu jadi tantangan buat kita pribadi bagaimana kita mengkoreksi lagi diri kita apa sih yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita sehingga ditolak ya Mas kayak gitu ya. Kemudian benar-benar ini Mas, saya mendengar dari hitam putih kemarin itu dari Bapak Mas Vero sendiri katanya sebetulnya ini hasil penelitian ini tuh kalau seumur Mas Vero itu tuh belum layak ya, maaf ya Mas, belum layak karena umurnya masih muda banget. Sedangkan yang Mas teori yang digunakan oleh Mas Ferel itu kan untuk anak kuliah. Nah, mungkin dari di situ mungkin ada Mas belajar itu kayak gimana gitu loh. Bisa nah, sampai paham kayak itu. ini apa penting juga, sebelum kita tahu apa yang kita kerjakan, kita harus tahu siapa diri kita dulu. Cuma gini, karena aku tuh pengen jadi seorang programmer saat itu, aku Iya, harus melakukan A, B, C sampai Z seperti itu. Jadi tahu dulu apa ability-ku di mana sih, ability-ku seperti itu. Dan aku sudah punya skala prioritas. To be honest, ketika aku SMA, aku jarang ikut kelas. oh Aku udah jarang ikut punya kelas, ya. guru dan lain itu jarang ikut kelas karena aku pengen fokus ke satu hal yang menurutku tuh apa lebih prioritas lah, seperti itu. Jadi aku hampir 18 jam sehari selama 7 hari itu nyoba semua teori yang ada, fit nggak sih di teori itu, seperti itu. Jadi bukan sehari jadi enggak, itu butuh waktu 3-4 tahun tuh buat kayak gitu, seperti itu. Jadi bukan berarti aku jenius, enggak, aku gak jenius, cuma aku punya skala prioritas sehingga aku melebihi teman-temanku saat itu, seperti itu. Jadi di moto hidupku sendiri itu ada namanya don't just be great but remarkable. Jadi jangan jadi orang yang keren aja, tapi orang yang unik, seperti Benar. itu. Kita Setuju. kan tahu, kita kan punya keunikan masing-masing tuh. Kok di game itu kan ada Benar. kayak ada yang jadi archery, sportman, dan lainnya tuh ada kelas-kelasnya masing-masing. Kita harus tahu dulu kita di mana itu. Setelah kita udah nemu, kita jago main skateboard, kita jago main bola, kita tahu itu, fokuslah di situ. Jadi orang yang unik di situ. Jangan jadi generalis istilahnya, seperti itu. Jadi jangan belajar semuanya, tapi belajar fokus ke hal itu. Dan kamu kan jadi seseorang yang nggak hebat secara general, tapi hebat di satu bidang tuh Spesifik lebih ya. benar, lebih lebih kerasa sekali, seperti itu. Iya benar Mas. Jadi saya tuh suka banget dengan moto hidupnya. Jadi saya juga tuh kayak ketika saya kan dulu lahirnya di Malaysia Mas. Lahirnya di Oh, Malaysia. Saya juga dulu nggak, maksudnya saya cuma lulusan paket A. Jadi sejak saya sekolah SMP di Malaysia itu
yang saya tanamkan dalam diri saya itu bagaimana saya bisa jadi berbeda dari teman saya. Bukan berarti saya pengen unggul, bukan pengen jadi unggul, cuma ya bagaimana aja kita menjadi orang yang berada di tengah-tengah dengan keunikan kita, kita bisa bermanfaat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita kan ya Mas. Benar Iya, gak sih? benar-benar. Jadi Keren, gitu keren, Mas. keren. Iya, sama. Iya Mas. Karena sekarang itu kalau lihat YouTubers, ya udah aku harus jadi YouTubers. Oh, lihat orang yang baru terkenal, aku harus jadi itu. Padahal mereka punya kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang itu kan ya. Nah, Berbat. saya setuju banget ketika Mas Feral bilang kita harus menggunakan skala prioritas yang ada di dalam diri kita karena kelebihan kita itu cukup digunakan satu, jangan semuanya. Kalau semuanya kita bisa pusing ya Mas. Berbat. Iya. Jadi sama Mas. Jadi dulu itu saya juga tuh orang tua tuh kayak support banget ya badminton. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi kayaknya orang yang jago badminton tuh udah banyak. Tapi orang yang unik yang punya kelebihan ini masih jarang. Akhirnya saya berusaha masuk di situ. Berbat, Ya, Mas. Mas Jadi, Feral lanjut ya, Mas. Ini mungkin biar lebih interaktif lagi, mungkin dari teman-teman yang nonton ini bisa mengajukan pertanyaan langsung. Nanti Mas Feral akan menjelaskan dan mungkin bisa memberikan sedikit tips dan trik. Ayo, monggo yang pengen bertanya sama Mas Feral. Ini kesempatan luar biasa banget loh, ketemu sama pemuda yang keren. Ayo, silakan. teman-teman yang pengen tanya, boleh banget komentar di sini ya, kolom komentarnya. Ya Mas, mungkin sambil kita menunggu, kalau sekarang kuliahnya di mana Mas? Belum kuliah. Sempat kuliah di Oh, UGM, satu oh, minggu, setelah itu menghilang. kalau kalau saya dengar kemarin, Mas itu udah megang LOA juga ini ya, Di Stanford Stanford, University ya? ya. Mm-mm. Stanford University. Cuma itu Di kan sana nggak ambil jurusan apa? dibatasi ilmu komputer, computer science, CS. Itu kan nggak ada batasan waktu, nggak ada batas waktu. Kalau di Indonesia kan setelah lulus, kalau mau negeri itu 2-3 tahun baru boleh masuk. Nggak boleh, setelah Iya. 3 tahun nggak boleh masuk negeri. Nah, kalau di luar negeri itu boleh sampai umur 40 tahun pun kalau mau masuk ya boleh. Jadi masih Oh, bisa. Makanya itu aku bilang tadi, kalau edukasi itu bisa kapan aja. Cuma kalau bisnis itu ada momentumnya, jangan sampai terlewat iya. seperti itu. Makanya saya kemarin tuh ya agak kaget kan pas Mas ini, wih gila Stanford University. Tapi kalau misalnya masuk besok di Stanford University itu Mas, itu beasiswa atau gimana Mas? Beasiswa, full scholarship. Sampai Cuma selesai? sampai selesai 4 tahun, harus selesai 4 tahun. Setelah itu harus bayar 4 sendiri tahun. kalau 5 tahun. Itu juga harus ada kerja sosialnya. Saya milih jadi penjaga library Oh seperti gitu. itu. Itu sih. Luar biasa ya Mas. Wah, mungkin dari teman-temannya udah keasikan dengerin, akhirnya nggak pengen nanya lagi nih. Aduh, gawat. Oh ya, mungkin ada moto hidup satu lagi yang benar-benar sampai sekarang tuh kerasa banget, yaitu moto hidup faith. Faith itu kan punya iman. Jadi setelah Nah, semua yang dikerjakan tuh harus punya iman akan itu. Jadi kamu mau kerja susah apapun, tapi kalau kamu nggak mengimani bahwa itu akan berhasil, percuma. Faith. Tapi kok dipecah-pecah lagi, faith itu kan FAITH. Faith. F sendiri itu fast, cepat. A itu ask, selalu bertanya. Jadi jangan mau bertanya, tanya siapa aja, jangan mau bertanya. I, innovation. Innovation itu belum tentu tentang akademi, tapi tentang self development, itu innovation juga. T, tough, terus kuat, jangan cengeng, jangan manja. Dan yang terakhir tuh H, humble. Mau sepintar apa? apapun kamu, mau sekaya apapun kamu, mau sehebat apapun kamu, harus humble. Kalau bisa digabungin itu, fast, arts, innovation, tough, humble, itu jadi faith, iman. Seperti Mantap, itu. mantap. Jadi, Moto jadi hidupnya udah keren banget emang jadi ternyata ya. Berarti persiapannya udah matang banget memang ternyata. Jadi iya. wajar lah kalau udah undang Mas Ferol nih. Jadi ini Mas, ini ada dari saudari saya nih. Ini salah satu juga anak TKI yang luar biasa. Namanya Kristi. Dia ini kuliahnya di Bali Mas. Jadi dia bilang kayak gini, boleh sharing ya Mas Ferol? Aura humble-nya luar biasa banget kayak gitu loh. Kemudian kenapa aura humble-nya itu luar biasa banget Mas?
bisa humble sama orang lain. Kenapa Udah ya? kayak jadi moto hidupnya tadi ya. Humble tuh sesuatu yang udah ada sejak awal. Semua orang bisa sih humble. Cuma ego kita aja yang menutupi kehumblan itu sendiri. Seperti itu. Jadi, kok masalah humble, semua orang sih humble dengan gaya masing-masing. Seperti itu. Jadi, ini pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Humble itu seperti apa? Nggak bisa jawab. Kenapa bisa humble sekali? Nggak bisa. Iya, jadi saya tuh kayak pertanyaannya memang aneh ya. Kayaknya humble itu setiap orang itu miliki ya, Bener. Mas. Bener, Cuma pasti. tergantung orangnya. Dia Bener banget. pengen bersosialisasi sama orang di sekitarnya atau tidak. Tapi menurut saya, humble itu salah satu kunci keberkahan lah untuk membuka rezeki-rezeki kita ya kayaknya. Yes, bener banget. Ya. Lanjut Mas, ini ada yang nanya lagi dari Aziza Syamsuddin. Tidurnya sehari berapa jam Mas? Harus 6 jam. Aku 6 jam. 6 jam. Harus 6 jam. Jangan 3 jam, 2 jam. Dulu aku SMA tuh kayak tidur 3 jam, 2 jam tuh seolah keren. Kayak, kau tidur berapa jam? 3 jam, 2 jam. Tapi ternyata hasilnya nggak maksimal. Ya udah mending tidur 6 jam aja sekali seharian biar optimal. Percuma tidur 3 jam tapi sisanya nggak connect kan sama aja. Jadi mending tidur 6 jam, 8 jam normal. Ya udah. 6 jam, 6 jam. Wah, luar biasa ya. Kalau saya tuh kadang gini Mas, selama kuliah itu kayak tidurnya udah nggak teratur. Tapi Yes, ini yes. lanjut ya Mas, kita lanjut. Kita potong nih ada pertanyaan nih dari Eris Minamo. Bagaimana menghadapi hambatan lingkungan anak muda yang selama ini untuk berkarya dan mencari bakat tapi selalu diremehi? Mungkin Mas Ferel bisa menanggapi. Ini sama ceritaku ketika aku sebagai gagal. Bukan diremehin ya, dalam artian ini penelitiannya kurang jelas sehingga nggak diiniin. Diremehin tuh gini, jadikan itu sebagai motivasimu. Lihat orang yang kamu remehin itu ada di kursi penonton, kamu ada di stage-nya. Seperti itu. Jadi, apa ya, bahasa kasarnya don't give a shit lah sama mereka. Jadi, jangan peduli mereka, sama sekali. Yang tahu kamu ya kamu sendiri. Kamu tahu kamu pintar di sepak bola, tapi orang tuamu atau orang lain menganggap itu pekerjaan remeh, ya biarin aja. Sekarang tinggal gimana kamu konsekuen untuk membuktikan bahwa kamu itu benar di sepak bola. Seperti itu. Setuju banget Mas dengan pendapatnya. Jadi mungkin ini Mas, karena karena kebanyakan dari anak TK ini kan seringkali lahirnya di Malaysia. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia merasa asing, kemudian ketika mereka terejek sedikit sehingga mereka mengambil stigma bahwa mereka diremehkan. Padahal menurut saya remehan-remehan itu sebenarnya malah bisa menjadi motivasi ya Mas untuk diri kita. Bagaimana mendorong kita menjadi anak yang berani unik dan itulah yang saya juga lakukan Mas sama. Jadi ketika saya diremehkan orang lain, saya berusaha untuk bagaimana memotivasi diri saya sendiri. Lanjut ya Mas. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mas, ini ada pertanyaan lagi dari Nadul Set. Kak, gimana mau buang sikap ego? Gimana buang sikap ego? Gimana cara buang sikap ego? Pertanyaan yang keren. Gimana cara buang sikap ego? Aku punya satu jawaban yang mungkin agak sedikit normatif, tapi selalu percaya bahwa apapun yang kamu terima itu bukan dari kamu sendiri, tapi dari Tuhan. Seperti itu. Kamu dikasih bakat itu dari Tuhan. Bukan karena kamu pintar, bukan. Tuhan udah percaya sama kamu jadi orang pintar, kamu jadi orang yang pintar sepak bola, pintar main skateboard, udah dikasih. Sekarang tugasmu untuk mengembangkan talentamu itu. Seperti itu. Selalu berpikir itu. Jangan berpikir bahwa aku kaya karena diriku sendiri, aku pintar karena diriku sendiri. Enggak, itu karena titipan Tuhan. Dan itu pun untuk sesama kita, bukan untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, bener Mas. Aku juga setuju Mas dengan pendapat itu. Lanjut ya Mas, ini ada juga saudara saya nih. Ini dari anak TKI juga, tapi kuliahnya di UGM, Hubungan Internasional. Namanya Mas Khairul. Ini pertanyaannya Mas. Mas, menurut Mas pendidikan di Indonesia sekarang gimana? Kalau yang saya lihat sepertinya mereka dituntut untuk sama.
mungkin contohnya ujian nasional, bagaimana menurut Mas Peral? Kan aku berandai-andai misalnya aku jadi menteri pendidikan ya. Sekarang aku menteri pendidikan. Hal yang paling utama aku lakukan adalah setiap anak yang lahir wajib tes bakat dulu. Jadi mereka tahu kelebihan mereka di mana. Itu yang penting. Sampai saat ini kan orang-orang kebanyakan mereka nggak tahu kelebihannya di mana. Jadi mereka mencoba segala hal, dikasih segala hal. Jadi ya percuma. Jadi yang pertama-tama kita tes dulu mereka pintar di mana. Orang tua tahu sehingga orang tua bisa menyekolahkan atau mendidik sesuai dengan karakteristiknya dia. Seperti itu. Sebenarnya kan sekolah-sekolahnya Ya, itu banyak. ya. Nah, Ada lanjut. eskul apapun itu bisa. Jadi mungkin walaupun di negeri pun pasti ada ikut dia orangnya aktif dalam sosialnya, bisa ikut pramuka, bisa ikut PAMR dan lainnya. Di situ sih. Sebenarnya Oke Mas, lanjut Mas. Lanjut. Sorry. apa? Lanjut aja. Lanjut aja. Ini Mas, ada yang nanya lagi Mas, udah baca buku berapa banyak ya? Aku seminggu baca 2 buku. Berarti sebulan tuh ada 8 buku. 8 buku. 8 bukunya itu bebas loh ya, dosen bisa fiksi, bisa roman, bisa juga buku self development, buku bisnis dan lainnya. Jadi buku tuh penting karena kita bisa merasakan apa yang orangnya rasakan lewat situ sih. Gitu. Jadi Masnya Jadi suka baca buku dengan berbagai genre ya Mas? benar nggak spesifik banget nggak. Jadi tergantung mood sih. Moodnya lagi heartbreak, jadi nonton apa baca buku yang romansa. Benar Mas, tergantung mood. Oke ya Mas, ini lanjut Mas. Mas pernah nggak sih ada titik jenuh atau lagi downnya? Kalau pernah, bagaimana cara Mas menyikapinya? Down-downnya aku bukan down ya, dalam artian aku merasa tidak sesuai dengan ekspektasi yang aku buat sendiri. Itu sering banget. Gimana cara untuk nggak down banget lagi adalah mengatur ekspektasi kita sendiri sih. Ngerti nggak sih kayak gini? Contoh gini, aku pengen jadi presiden seperti itu. Aku pengen jadi astronot. Tapi ternyata aku tahu bahwa aku minus. Dia nggak bisa jadi astronot tuh. Kalau aku pun tetap mengejar cita-cita itu, aku akan terus terprosok lah. Jadi aku mengurangi mengurangi mimpi ya, dalam artian mencari mimpi yang lebih ideal bagi kita. Seperti itu. Jadi rocket scientist lah dan lainnya lah. Seperti itu. Jadi semua tergantung ekspektasi sih. Sip Mas. Baik. Selanjutnya Mas, ini ada dari teman saya juga, namanya Arif Hidayat. Nanya dong Kak, bagaimana cara membangkitkan semangat ketika gagal-gagal terus? Ini kebiasaanku setiap hari, setiap pagi dan setiap malam. Kalian ke kaca, kalau misalnya ada kaca di rumah, ke kaca, terus ke depan kaca, kalian berdiri tegak, gagah, terus angkatan kalian setinggi-tingginya, terus bilang, I'm the greatest. Aku orang terbaik. I'm the greatest ever alive. Jadi itu akan membuat self affirmation lah. Jadi kayak, aku memang orang terbaik di hari itu, aku orang terbaik. Kapan pun aku jadi orang terbaik di situ. Setiap pagi aku kayak gitu. Setiap pagi, setiap malam selalu seperti itu. Itu kan menambah, tidak secara langsung, secara saintifik itu juga benar-benar bisa menambah kepercayaan diri kita. Benar, seperti itu. Mas. Jadi keberadaan cermin di rumah kalian itu sangat penting sekali. Jadi jujur aja, saya juga kayak gitu sih Mas. Jadi saya sejak saya kuliah maba, yang paling pertama saya cari untuk menghiasi kamar kosan saya adalah cermin. Karena menurut saya cermin adalah tempat saya untuk berinteraksi. Bagaimana saya mengenal diri saya sendiri, bagaimana saya membangkitkan kepercayaan diri saya, kayak gitu. Tidak merasa minder dengan fisik yang mungkin di luar sana banyak yang baik, tapi bagaimana saya bisa tetap percaya bahwa saya adalah yang terbaik untuk versi saya sendiri. Berbat. Selanjutnya Mas, ini ada dari Akbar Pandi.
Mas, gimana caranya atau tips agar bisa mengetahui potensi diri sendiri? Menurut Masnya gimana? Potensi secara general ya, mungkin kalian bisa ikut tes IQ, EQ, tes potensi akademik kan ada tuh tes-tes kayak gitu. Kan join aja di situ, biar secara saintifik kalian bisa lihat, oh iya ya, berarti dengan IQ, EQ yang seperti ini, aku cocok di mana sih, seperti itu. Jadi bisa tes itu, bisa ikut tes itu, wajib tes itu. Tapi kalau misalnya pengen mengukur sendiri-sendiri, cobalah kalian mencoba hal-hal yang menurut kalian sendiri kalian suka. Contohnya kalau kalian suka sepak bola, basket, tapi kalian ikut sepak bola basket di tempat-tempat yang orang-orang jago-jago semua. Di situ kan kelihatan bahwa kalau kamu udah minder di situ dan kamu udah apa ya udah KO di situ, coba cari tempat yang benar-benar kamu bisa self development lebih tinggi lagi. Seperti itu. Itu ya, Akbar Afandi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Mas. Jika Masnya disuruh milih pintar atau jadi orang yang apa ya? Jika Masnya disuruh milih pintar atau orang yang bekerja keras, Masnya pilih yang mana? Kerja keras lah. Pinter tuh gini. Pinter tuh kayak gini. Kamu punya dari Tuhan kamu punya 10 M, pack. Tapi kamu kerja keras tuh awal-awal 1 M, 1 M, 1 M, dan 10 M ini itu dia karena dia pinter, wah bukan dia pinter, dia males, dia nggak kerja keras, dia udah kembang ngeluh, ya kan terus 10 M. Itu orang kerja keras tuh pasti tambah 1 M, tambah 1 M, tambah 1 M terus seperti itu kerja keras. Dan orang pintar, semua orang pintar tuh kalah sama orang bejo sih. Relatif ya, Mas. Kalau itu relatif lah orang pintar ya. Bener, bener relatif orang pintar tuh. Jadi lebih baik jadi orang kerja keras lah. Oke, itu ya jawaban dari Mas Feral ya. Itu Masnya milih ketika disuruh milih orang jadi orang pintar atau orang kerja keras, Masnya pilih jadi orang yang bekerja keras. Lanjut ya, buat teman-teman yang mau tanya siapa lagi nih? Ini kayaknya banyak banget yang nanya nih. Karena mungkin saking serunya dari Mas Feral ini pemuda yang masih umur 20 tahun tapi udah bisa punya perusahaan yang punya bisnis yang luar biasa ya, Mas. Udah menggandeng 100 perusahaan yang ada di dunia. Bahkan lebih. Lanjut, mungkin ada teman-teman ada yang bertanya lagi. Mungkin ini Mas, sambil menunggu ini, tadi itu sebelum live streaming kami juga membuka pertanyaan di official underscore anak TKIPP. Di sini ada 3 pertanyaan. Kemudian di sini saya ada pertanyaan dari Eris Minamo juga. Bagaimana tetap bersemangat untuk tetap konsisten dalam belajar dari hari ke hari dan bagaimana menerapkannya, Mas? Gimana? Gimana sih konsisten dari ke hari? Nah, Konsisten, ya lanjut Mas. oh ya, ada quotes dari Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Jadi selalu untuk ingin lebih dari itu. Itu yang penting. Jangan pernah stuck di situ lah. Jangan pernah menganggap diri kalian udah oke di situ. Teruslah meningkati diri kalian. Pelan-pelan nggak apa, yang penting ada peningkatan. Mungkin dulu nilai 1, terus jadi nilai 1,5, 2,5. Yang penting ada peningkatan itu yang penting sih. Dan ketika itu naik, kita akan merasa lebih, wah aku bisa nih. Seperti itu. Daripada kalian tuh dari nilai 1, kalian pengen nilai 10, target kalian nilai 10, dan kalian nggak step by step, kalian langsung instan, ya kamu udah nilai 2 pun, kamu masih tetap ngeluh. Seperti itu. Jadi step by step yang penting. Step by step ya Mas. Oke Mas, makasih jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Afik underscore Samboys. Gimana sih mau mempertahankan tekad kita Mas? Ini bagus banget. Mungkin dari kita udah ada yang melewati quarter life crisis ya. Jadi masa-masa kita mencari diri kita, masa-masa kita mencari purpose of life kita, kan gitu kan. Sebagian orang udah menemukan apa sih aku yang mau, purpose apa sih aku hidup di sini, dan seperti itu. Ada juga yang belum mendapatkan itu. Nah, untuk menjalankan itu semua, kalian harus membuat life plan kalian masing-masing. Jadi aku pengen A, B, C,
ada plannya A to Z seperti ini. Plak, 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 plak. Satu-satu dijalanin itu. Pelan-pelan aja seperti itu. Itu ya jawaban dari Mas Feral. Selanjutnya ada dari Akbar Pandi lagi. What is your dream? Apa sih mimpi Mas Feral sendiri? Mungkin mimpi besar ya Mas maksudnya. Oke. Mimpi besar secara personal, saya sendiri pengen jadi seperti Mother Teresa, Bunda Teresa, di mana aku ada itu untuk membantu orang-orang yang tidak bukan tidak mampu, tidak tidak seberuntung aku seperti itu. Jadi aku pengen melayani sebanyak-banyaknya orang melalui dengan apa yang aku punya saat ini, which is aku punya kecilin. Jadi gimana caranya kecil ini bisa membantu banyak orang. Untuk orang-orang di Afrika yang bisa kontak internet, untuk orang-orang yang di Asia utara di Afrika nggak bisa internet, di Papua nggak bisa pakai internet yang cepat. Gimana caranya aku bisa bisa membantu mereka mendapatkan internet yang proper sih, seperti itu. Itu ya jawaban dari Mas Feral. Selanjutnya ada lagi nih Mas. Kak, kenapa bisa minat jadi programmer? Jujur dulu karena saya introvert, saya nggak suka ngomong ke banyak orang. Jadi saya terpaksa harus berhadapan dengan komputer kan. Komputer kan salah satu-satunya alat atau orang yang bisa diprogram sesuai keinginan kita. Jadi itu kenapa aku jadi programmer. Oke, selanjutnya ada lagi nih Mas, dari Nurul Ilmi Rusdi. Dengan banyaknya perusahaan yang Mas pegang sekarang, apakah Mas pernah merasa berat dan lelah dengan tanggung jawab yang begitu besar? Enjoy sih. Lelah pasti lelah, capek pasti capek, tapi enjoy aja sih. Kemudian itu memang harus yang kita hadapi seperti itu. Kalau kita semakin tinggi itu, we gain some, we lose some. Jadi kita dapat sesuatu lebih, tapi kita harus merelakan suatu hal yang kayak umur 20 tahun kan harusnya masa-masanya aku berteman dengan banyak orang ya. Tapi karena umurku 20 tahun aku di kondisi seperti itu, jadi temanku sedikit. Ya nggak apa, emang itu yang harus kukorbankan itu. Ya udah, seperti itu. Jadi ya enjoy aja. Enjoy ya Mas. BTW, aku minum dulu ya Mas. Izin minum bentar ya. Ya oke, boleh Mas, boleh. Oke ya, kita tunggu Mas Feral juga minum, saya juga minum. Oke, lanjut mungkin dari teman-teman masih ada yang pengen bertanya nih. Nanti kalau misalnya tepat 1 jam live streaming ini tuh akan mati teman-teman. Tapi nanti akan dari Mas Feral sendiri pengen dilanjut atau tidak. Kalau masih ada pertanyaan mungkin dilanjut, tapi mungkin kalau udah nggak ada disudahin aja ya kawan-kawan. Oh yang teman-teman mau tanya lebih jauh atau mau sharing lebih jauh bisa DM Instagramku. Tuh, Instagramnya Mas Feral tuh. Aku lupa Instagramku apa ya. Ntar aku. Kalau nggak salah Christopher Farrell gitu. Coba cari aja. Ini ada pertanyaan Mas. Ada 2 pertanyaan. Ini ada pertama Taufik Jali. Ini dari anak TKI yang masih SMP di Malaysia Mas. Halo. Namanya Taufik, dia nanya, maaf Kak, dalam perjalanan sukses Mas Feral ini, hambatan apa yang paling ngerasa Mas Feral ini hampir menyerah? Hambatannya, menyerah. Diri sendiri. Kenapa? Karena aku selalu memandang orang lain tuh dengan tinggi. Karena aku hidupnya nggak normal. Ketika aku memandang orang lain normal, dengan normal tuh hidup enak itu hidup secara harfiah. Itu buat diriku, apa aku seperti itu ya? Ya udahlah aku nggak seperti inilah, ikut-ikut orang lain lah seperti itu. Sebenarnya yang buat down diri sendiri itu cuma di sendiri aja, ekspektasi diri sendiri, kebanyakan pikiran, kebanyakan menerima omongan orang lain, terus kebanyakan nonton drama seperti itu. Jadi itu sih bikin sendiri yang jadi ini. Ininya berusaha untuk berdamai lah ya Mas, berdamai dengan diri sendiri. Diri sendiri terlebih dahulu, benar.
Nah, ini ada pertanyaan dari guru saya nih, Mas. Salah satu guru Halo. yang ada di Malaysia, guru Indonesia, namanya Bu Fania. Ini nanya, tanya dong, Kak Feral punya nggak ide buat aplikasi untuk ujian anak-anak sekolah, tapi nggak ada sinyal internet yang lancar. Bahkan ada yang nggak ada internetnya dan nggak bisa sekolah karena kawalan pergerakan. Jadi gini, Mas, di Sabah Malaysia itu kan kebun kelapa sawit ya Mas. Jadi Ya, untuk dapat sinyal itu agak sulit. Bahkan dari anak-anak sendiri banyak juga yang nggak milih HP. Nah kalau ini dari pertanyaan Bu Fania ini, Mas Feral punya ide nggak aplikasi yang tanpa punya sinyal pun tetap bisa digunakan gitu loh untuk nah anak sekolah? bagus banget ini. Jadi kita sendiri kecil sendiri itu akan membuat sebuah aplikasi di mana kita bisa ngompres data-data yang outcome maupun income. Jadi data-data yang seperti tadi kita jelasin dari 16 GB menjadi 4 mega itu misalnya 4 mega jadi berapa KB kan berarti itu mau internet sejelek apapun pasti mau jaringan 2G pun masih bisa keterima kan seperti itu. Jadi kita kecilin datanya, data dikecilin, kita kirim, ya udah pakai aja di situ seperti itu. Jadi yang buat masalah kan adalah internet yang lambat itu. Jadi gimana kita membuat paket sendiri atau datanya sendiri itu sekecil mungkin sehingga lebih cepat diterima. Seperti itu. Coming soon ya. Mungkin Coba sih. jadi Mas di sana itu ibunya maksudnya pengen ada nggak sih aplikasi yang nggak perlu pakai jaringan, tapi itu aplikasi media pembelajaran? Nggak, nggak ada sih. Harus offline. Betul, offline itu kalian ke ibu harus ke tempat internet dulu mata pelajaran dulu, baru dikasih ke tempat nggak ada internet sih. Seperti itu. Dulu pernah ada project Nanti Google, namanya Project Loon. Project Loon itu kayak balon, tapi itu adalah seperti satelit. Jadi memberi jaringan yang di tempat yang nggak ada jaringannya seperti itu. Cuma itu belum berhasil dilakukan. Jadi seperti itu sih. itu ya Bu. Lanjut ya Mas, ini ada dari saudari saya juga, namanya Santi Insyira. Saya mau tanya Kak, bagaimana ketika kita ingin melangkah namun kita begitu malas untuk memulai? Kayak gini lah, kalian ingin melangkah tapi kalian males. Kamu pengen melangkah tapi kamu males. Aneh sih itu dan kayak gini aja lah. Mungkin yang lebih ini kalian suka seseorang tapi kalian males sama seseorang itu kan percuma kan aneh kan ya nggak sih kayak Benar-benar. kalau kamu suka sesuatu pasti kamu semalas apapun pasti kamu suka kan itu nggak mungkin males kamu suka itu saya nggak suka ya jadi malesan iya berarti kan saya kalian males berarti emang itu bukan passionmu seperti itu kan itu sih Ber- itu kan Berarti tujuanmu berarti harus mungkin ini juga sih masalah salah satunya mungkin motivasi dari dirinya sendiri sebenarnya sudah ada niat tapi motivasinya belum membangkitnya untuk bisa bergerak ke sana ya mungkin seperti itu. sebenarnya motivasi itu kan kalian memposisikan diri kalian tuh ke depannya seperti apa contohnya gini aku pengen jadi dokter nih tapi aku males ke males sekolah di kedokteran kan percuma kan jadi kan harus memposisikan diri kalian ke depannya aku pengen jadi seperti pengen jadi dokter dan kalian harus jadi dokter jadi kan harus ikut walaupun kalian nggak suka ya kalian harus ikut sekolah kedokteran tes spesialis dan lainnya lah seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Akbar Fandi lagi. Tanya lagi Kak, pernah nggak sih merasa gagal sehingga ada rasa putus asa karena suatu kendala dalam bekerja dan bagaimana Kakak agar bisa bangkit lagi? Kayaknya hampir sama juga sih yang nih Sama kayak tadi pertanyaan tadi. iya dijawab gak nih jawab ya jadi kok putus asa bisa dibilang putus asa nggak putus asa juga cuma apa ya menganggap bahwa itu sebuah kegagalan oke lah itu sebuah kegagalan tapi yang paling penting adalah gimana kita mencikapi kegagalan itu sendiri apa kalau putus asa kan berarti kalian gagal ya udah jatuh itu putus asa kalau misalnya kalian gagal kalian tahu itu gagal dengan belajar dari kegagalan itu ya sekarang harus tahu kan harus tahu bahwa karena kegagalan itu sendiri kamu bisa mendapatkan ilmu lebih banyak untuk melangkah lebih maju lagi
seperti itu. Itu ya. Lanjut dari ini lagi Mas, ada lagi namanya Juwana Gusdur. Mas izin nanya, apakah pemrograman dalam pembuatan robotika beda sama pemrograman membuat games? Apakah cara kerjanya beda? Oke, halo, siapa nih? Aku mau cerita lucu, bukan cerita Namanya, lucu ya. Dulu aku SMP itu gamer profesional. Jadi aku ikut lomba nasional, game namanya Arma 3. Aku ikut game itu, terus terinspirasi untuk buat game. Kan aku istilahnya, aku jago lah ya istilahnya. Jadi aku bosen lawan manusia biasa. Aku pengen coba buat AI yang bisa mengikuti pola kerjaku, pola gameku seperti apa. Mulai aku ke game development. Di SMP aku buat game sendiri. Nah, di game itu sama game robotika itu sebenarnya basicnya sama. Uh, Logikanya sama. Logika pemrograman dari logika programan mobile, web, robotika, game itu sama sih. Ini ya, basicnya sama. Conditional lah, lalu looping lah, dan lain itu pasti sama. Cuma bahasanya berbeda-beda, itu aja sih. itu ya dari penjelasan dari Mas Ferul sendiri. Ini ada lagi yang ini Mas, namanya Taufik juga. Maaf Kak, mau bertanya lagi nih, Mas Ferul punya nggak tips buat anak-anak yang sering bermimpi tapi malas untuk berjuang mengejar mimpi tersebut? Apa ada tips agar bisa semangat buat kami, Mas? Aku bisa dikatakan aku gila mimpi. Aku selalu bermimpi akan segala hal, kemudian aku kan punya mimpi untuk hidup di Mars. Aku punya mimpi untuk bangun satelit sendiri dan lain. Banyak mimpinya. Yang membedakan adalah aku mencari tahu apakah mimpi itu bagaimana cara mencapai mimpi itu seperti itu. Apakah mimpi itu possible? Semua mimpi itu pasti possible. Hanya masalah waktu saja. Apakah saya possible atau kedepannya yang paling possible seperti itu. Dan kayak gini aja lah. Ketika kalian suka seseorang, kalian mau diri sendiri dan nggak berjuang untuk orang itu, ya nggak akan pernah tercapai orang itu kan. Paling nggak kalian harus punya niatan untuk setidaknya tuh nembak dulu lah, walaupun ditolak. Yang penting ada niat menembak orang itu. Ada Ya. niat untuk mengulang lagi. Nah, bener. Kalau kalian belum suka sama orang itu kan belum punya mimpi itu, beberapa mimpi itu pasti kan bergerak lah, pasti kan bergerak. Gak mungkin kan diem aja. Tapi misalkan punya mimpi itu cuma sekedar gengsi atau cuma sekedar memenuhi kamar kalian, lupakan saja lah itu. Itu ya dari penjelasan dari Mas Vero. Selanjutnya ada Siti Rohana Tamrin. Ini izin bertanya Mas, bagaimana Mas bisa mengatur waktunya dalam sehari Mas? Mengatur waktu sebenarnya itu masalah habit. Gini, mungkin awal aku mulai membuat menjadwal kegiatanku itu mulai sejak SMP. Jadi mulai diatur jam segini ngapain aja, dan itu sedikit fleksibel. Itu mulai SMP. Jadi di awal-awal SMP itu memang agak kacau. Tapi lama-lama kalau kalian udah disiplin dengan habit itu, disiplin dengan itu, lama-lama kan kebiasaan. Dan kalian buat plannya tuh yang menurut kalian enjoy aja, jangan dipaksakan. Contohnya kalian suka belajar, kalian belajar di situ 5 jam tulisnya. Tapi kan sejam aja udah penuh otaknya, dipaksa 4 jam percuma. 4 jam itu sia-sia jadinya. Jadi dibuat sefleksibel mungkin. Seperti itu. Itu ya jawaban dari Mas Vero. Mungkin kita batasi waktunya karena ini sudah mau sejam. Nanti ketika ini mati akan dilanjut tapi cuma 20 menit gimana Mas? Bisa Mas? Gak apa-apa. Aku sampai jam 11 aman kok. Oke, jadi kita nanti bagi ini akan mati lagi. Kalau sudah mati akan kita hidupkan lagi kembali live streamingnya. Cuma kita batasi waktu live streaming 20 menit karena ya mungkin dari teman-teman juga mau istirahat dan Mas Vero juga mau lanjutkan kegiatan lainnya. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi yang pengen bertanya? Jadi sambil ini sekarang Mas sambil menggerakkan bisnisnya sekarang. Iya. Yang tinggalnya di Singapura tinggalnya.
bangun, ini ada gedungnya nggak mas? Maksudnya kantornya? Belum Gedung. ada toh? Oh, udah ada 3. Bukan gedung sih, nyewa gedung sih, bukan Oh, gedung enggak, nyewa aja sih. Di Jakarta tuh di Equity Tower, yang di Singapura tuh di Mapletree Business Center di apa sih namanya? Aku lupa. Yang satu lagi di Jogja tuh di coworking space gitu. Di itu Harbourfront. ada di Jogja. Di Ada Jogja di ada, di Jogja ya? Jogja ada. Bagi teman-teman yang mau intern, tinggal WA aku aja. Yang nanti kita mau intern datang. Siap, siap mas. Nah mungkin dari teman-teman masih ada yang pengen bertanya sama Mas Vero. Ya, belum ada. Soalnya ini Mas, dari anak TKI sendiri itu sebenarnya banyak yang ambil jurusan komputer. Dan mungkin kehadirannya Mas Vero mungkin teman-teman nih banyak nanya karena anak-anak TKI itu banyak yang ambil jurusan komputer, TKJ, multimedia. Jadi mungkin pertanyaannya, nah ini ada lagi yang bertanya Mas. Aplikasi sekarang yang sudah dibuat apa saja Mas? Aplikasi yang B2C apa yang untuk umum tuh ada kecil app. Tapi untuk bisnis to bisnis yang kayak kecil dengan corporate besar, corporate tuh hampir ada 327 aplikasi. Nah, Kayak ini aja di ATM Mandiri itu kayak kecilin kan. ATM Mandiri, ATM Prima dan lainnya udah kayak kecilin. itu ya dari Mas Vero. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Lanjut bertanya lagi Mas. Menurut Mas susah di pembuatan robotika apa di pembuatan game? Soalnya dulu awalnya belajar pemrograman lewat pembuatan robotika terus tiba-tiba terjun ke program game aja beda. Itu gimana Mas? Tergantung passion kalian sih. Susah tuh kan berarti kan udah gak niat kerjain kan ya. tapi tapi kalau apa ya, punya karakteristik mas beda-beda sih. Kok kayak suka suatu hal yang virtual yang nggak perlu hardware, ya game aja bagus. Tapi kalau mau suatu hal yang hardware yang physical, orang bisa sentuh, orang bisa interaksi dengan tangannya atau dengan badannya, ya robotika aja. Tapi dua-duanya bisa dikata susah tuh relatif sih sebenarnya, bener kata Mas tadi, susah tuh relatif. Cuma tergantung kalian pengen buat yang virtual atau yang berhubungan dengan open sih, seperti itu. Oke Mas, ini akan mati Mas sepertinya. Tolong nanti kalau mati Mas disimpan ya Mas. Jangan lupa disimpan live streaming-nya, kemudian dilanjutkan lagi. Gimana caranya disimpannya, belum pernah. Nanti ada di situ kok Mas. Nanti ada di situ. Kalau sudah mati nanti ada, bisa dilanjutkan. Oke. Ini tinggal 1 menit kayaknya. Oh udah habis kayaknya. Udah akan habis nanti. Diakhiri aja nggak apa-apa Mas. Langsung diakhiri nggak apa-apa. Saya diakhiri lanjut lagi atau diakhiri sekarang? Kok nggak tahu? Iya, enggak. Maksudnya lanjut lagi. Soalnya masih ada yang pengen nanya. Oke.